warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, eh, untuk materi keperawatan bencana kali ini kita akan membahas terkait dengan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial atau DKJPS, atau kalau di kalangan ini juga biasanya menyebut dengan psychological first aid, walaupun sebenarnya dua hal yang berbeda, tetapi dalam aplikasi itu saling bisa digunakan, salah satunya atau bisa juga keduanya, karena memang saling terkaitan. Baik, saudara-saudara sekalian, nah sebelum kita lanjut, mungkin lebih jauh, kita bisa melihat bahwa apa sih itu DKJPS. Jadi kalau secara global, jadi kalau mungkin selama ini masyarakat umum mengistilahkan itu adalah trauma healing, sebenarnya sudah bergeser, bukan lagi trauma healing ya, diistilahkan sebagai trauma healing. Tapi dalam DKJPS apa itu? Dukungan kesehatan jiwa, psikososial dan psikososial, atau misalnya kalau diistilahkan untuk Inggrisnya adalah mental health and psychosocial support atau MHPSS. Nah, ini sudah digunakan secara global ya, jadi bukan lagi istilah yang asing sebenarnya, tapi di masyarakat kita masih sering menggunakan istilah trauma healing. Nah, saya berharap bahwa masyarakat kita, masyarakat di dunia kesehatan dapat meluruskan persepsi-persepsi ini sehingga bukan lagi mengistilahkan sebagai DKJPS. Maaf, trauma healing maksud saya. Ya, oke. Nah, jadi ini merupakan suatu tindakan ya dalam situasi daruratan. Ini merupakan suatu dukungan ya jenis apapun yang diberikan dari luar atau lokal yang bertujuan untuk melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan atau mencegah serta menangani kondisi kesehatan jiwa psikososial seseorang atau secara kelompok ya, dapat diberikan oleh berbagai pihak ya dalam merespon kondisi kedaruratan menurut saya ya. Termasuk dalam hal ini bencana, bisa bencana alam atau bencana non alam juga bisa, termasuk juga bahkan kecelakaan-kecelakaan, ada kerusuhan sosial itu juga termasuk dalam hal ini bencana. Nah, mereka bisa diberikan DKJPS. DKJPS ini mengintegrasikan pendekatan psikologis, biologis, sosial kultural, jadi bidang kesehatan, sosial, pendidikan, dan komunitas juga. Ya. Nah, diberikan dalam kondisi daruratan dengan mendepan berbagai tingkatan intervensi. Jadi, mereka bisa diberikan dalam kondisi tersebut. Nah, kemudian, respon, ya, dalam merespon individu dan tindakan saat bencana itu ada beberapa hal, ada beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah segera atau 24 jam setelah bencana. Kemudian minggu pertama sampai minggu ketiga setelah bencana dan lebih dari minggu ketiga setelah bencana. Oke. Nah, jadi segera setelah 24 jam setelah bencana, kita lihat bagaimana. Jadi kalau kita menggunakan dengan PFA, maka kita akan melihat ya look, karena kalau PFA itu adalah look, listen, and link ya. Nah, di sini pun juga kita sudah harus menggunakan itu sebenarnya. Jadi pada kondisi 24 jam bencana, kita sudah perhatikan reaksi individu tegang, cemas, panik, ya termasuk linglung, terpaku, ya shock dan tidak percaya, gembira atau euforia, atau tidak terlalu merasa menderita, kemudian gelisah juga dan merasa bersalah. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan apabila ada masyarakat dalam kondisi bencana, maka kita harus melihat kondisi-kondisi seperti ini. Oke. Kemudian minggu pertama sampai ketiga setelah bencana, ya atau setelah kejadian, kita juga harus bisa memperhatikan bahwa bagaimana reaksi individu terkait dengan ketakutannya, merasa waspada, sensitif, kemudian mudah marah, ya, sulit tidur, khawatir, sangat sedih, ya mengulang-ulang kembali atau flashback kejadian, bersedih, ya. Reaksi positif yang juga masih dimiliki, ya biasanya masih ada harapan, ya, atau berpikir tentang masa depannya, terlibat dalam kegiatan juga menolong atau menyelamatkan, dan menerima bencana sebagai suatu hal yang memang
apa ya? Jadi satu hal yang memang dia sebagai takdir yang memang dirasakan gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah lebih dari minggu ketiga setelah bencana, dia sudah ada terjadi kelelahan ya. Jadi terjadi kelelahan, kemudian juga ada perasaan panik ya. Dia panik, kemudian juga kesedihan terus berlanjut ya, pesimis dan tidak berpikir tidak realistis, kemudian tidak beraktivitas atau isolasi dan menarik diri, termasuk mengalami kecemasan yang dimanifestasikan dengan palpitasi, pusing, letih, mual, sakit kepala. Jadi di sini sudah muncul gejala-gejala fisik. Nah, jadi kalau kita menggunakan PEVA maka kita harus juga peka di situ. Ya, jadi gejala kecemasan itu gejalanya dimunculkan adalah keluhan-keluhan fisik. Makanya biasanya pada kondisi-kondisi bencana kita harus waspada terkait dengan hal ini. Ya. Nah, eh, untuk penanganan atau untuk triase, ya, seorang di psikiatri pun juga sebenarnya mengalami triase. Nah, cuma memang ada banyak warna, ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi skala triase untuk kesehatan jiwanya, perhatikan kondisi daruratnya, misalnya mengancam jiwa, ya, jadi ada overdosis atau ada keinginan untuk bunuh diri atau membawa senjata tajam, kemudian kalau resiko yang sangat tinggi itu membahayakan orang lain, ada ide bunuh diri, ya, melukai diri sendiri juga. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Nah, kemudian untuk yang kuning, ya, ini sudah resiko tinggi, mencidrai diri sendiri atau orang lain, dan atau juga penderitaan tinggi, terutama jika tidak ada dukungan yang mampu diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, kemudian warna ya ke arah ya mau dibilang pink juga kurangnya lebih ya. Ya, jadi risiko bahaya sedang atau penderitaan yang signifikan ya. Jadi ini masih bisa ditunda ya 70, dalam 72 jam, berarti 3 hari masih memungkinkan untuk itu. Nah, kemudian uh, selanjutnya untuk yang warna biru ini risiko bahaya rendah. Nah, masih bisa menunggu dalam rentang waktu 4 minggu. Jadi masih bisa ini penanganannya juga masih bisa ditunda dalam 1 bulan misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang warna putih ini rujukan, jadi bisa menunggu. Ya, kondisi-kondisi ini perlu diperhatikan, tidak harus misalnya langsung ditangani ya di dalam kondisi bencana seperti itu. Kemudian juga ya, kondisi yang memang hanya mendapatkan saran atau informasi saja, biasanya kondisi-kondisi umum ini bisa diberikan ya. Nah, inilah triase yang bisa digunakan dalam kesehatan jiwa di tempat kondisi bencana. Oke. Nah, selanjutnya untuk piramida DKJPS ya. Jadi yang perlu juga kita perhatikan ini kurang lebih sama dengan PFA ya. Nah, jadi untuk yang pertama sekali ini semua kondisi ya, semua kondisi umum ya. Nah, yang pertimbangkan kondisi-kondisi sosial dalam pelayanan dasar dan keamanan. Jadi misalnya makanannya, kemudian keamanan warganya itu sudah bisa diberikan oleh orang-orang yang memang berada di sekitarnya, misalnya pihak keamanan seperti itu ya, relawan-relawan secara umum bisa memberikan itu. Nah, kemudian memperkuat dukungan masyarakat dan keluarga. Nah, ini mengaktifkan jejaring sosial misalnya yang bisa membantu mereka, termasuk dukungan psikososial dalam hal ini, termasuk dalam hal PFA ya. Jadi ini sudah lebih tinggi dan itu jelas lebih sedikit dibandingkan dengan pelayanan dasarnya ya. Nah, kemudian layanan klinis. Nah, jelas ini diberikan oleh tenaga-tenaga ahli di bidang misalnya kesehatan jiwa, termasuk dari puskesmas atau perawat jiwa atau psikolog atau psikiater. Nah, ini memang layanan klinis yang diberikan dan bisa dilakukan rujukan. Nah, kemudian yang perlu dilakukan dalam kondisi awal, saudara-saudara semua misalnya kalau turun dalam kondisi awal, maka yang harus dilakukan asesmen, ya. Jadi lakukanlah asesmen terkait dengan informasi demografis dan kontekstual yang relevan. Jadi misalnya berapa jumlah populasi itu harus Anda kaji. Ya, jadi orang yang turun pertama kali, maka itu harus melakukan asesmen.
Kemudian pengalaman kedaruratan, ya, pengalaman kedaruratan, bagaimana misalnya masyarakat tentang kondisi kedaruratan, apakah mereka mempunyai kemampuan untuk itu, ya, bagaimana persepsi yang terkait dengan itu, kita harus juga peka terhadap hal tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan asesmen selanjutnya adalah masalah kesehatan jiwa. Ada nggak masyarakat dan berapa banyak, ya, tanda-tanda yang mengalami gangguan fungsi sehari-hari, kemudian ada yang mengalami tanda-tanda tekanan psikologis, ya, itu harus berapa jumlahnya kira-kira, atau termasuk data-data awal sebelumnya. Kemudian sumber kesejahteraan psikososial dan kesehatan mental yang ada. Jadi berapa orang-orang yang sudah dilatih, berapa yang bisa membantu dirinya, berapa apa cara-cara misalnya di mana populasi sebelumnya memungkinkan untuk menghadapi kesulitan itu harus diidentifikasi. Termasuk kapasitas dan aktivitas organisasi, siapa yang bisa membantu mereka, gitu ya. Ada berapa banyak organisasi-organisasi sudah turun, ya. Jadi misalnya sudah ada relawan sebelumnya, ada berapa banyak layanan-layanan sudah diberikan. Nah, itu harus kita lakukan asesmen. Nah, kemudian selanjutnya, eh, ini hal penting juga di dalam melakukan DKJPS adalah yang pertama, ya, kita lakukan suatu latihan fisik rileks pada mereka, ya, latihan emosi positif kepada mereka, latihan untuk berpikir positif, berperilaku positif, menjalin hubungan, relasi yang positif dengan masyarakat orang-orang di sekitar dan juga dengan spiritual yang positif. Ya, jadi ini yang kita latih dalam DKJPS ini sehingga nanti mereka tetap juga merasa lebih nyaman, lebih tenang seperti itu. Nah, kemudian untuk penanganan 24 jam setelah bencana, ya, ini yang harus kita lakukan, ya, penuhi kebutuhan dasarnya, kemudian bantu individu melewati fase krisisnya, ya. Oke. Nah, termasuk minggu pertama sampai ketiga setelah kejadian bencana tersebut, ya. Nah, jadi itu saya rasa nanti kita bisa dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.